Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus ranting NU Besuki dan semua anggota ranting NU Besuki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Hidayah Laura Ari Harun. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara rutin Lailatul Ijtima setiap malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan membaca kitab Matan Ghayah wa Takrib. Pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sekarang kita akan masuki fasal yang baru. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu hukumnya sunnah di dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah duhur, lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak di dalam 3 keadaan, di dalam 3 tempat itu sangat kuat kesunahannya. Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut, min azbin, dari lamanya diam, wa ghairihi, dan selain lamanya diam. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun tidur, itu kesunahannya sangat kuat orang untuk bersiwak. Dan yang ketiga, wa indal qiyami ila salati, dan ketika mau melaksanakan sholat. Nah, ini kita baca matanya dan akan saya jelaskan hal yang berkaitan dengan siwak. Siwak secara bahasa ad-dalku, menggosok. Sedangkan secara syarak dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khasin. Menggosok gigi dan yang ada di sekitar gigi itu dengan sesuatu yang kasar. Siwak ini memiliki keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan orang yang memakai siwak. Yang pertama, dikuatkan dengan hadis laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya bukan karena memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap ketika mau salat. Ini saking rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, itu tidak mau mewajibkan. Seandainya siwak itu wajib, mungkin sudah banyak yang berdosa, karena bisa jadi tidak ada yang punya. Di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat salat orang yang menggunakan siwak itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Itu kalau salat sendirian. Kalau salat berjamaah berarti 27 dikali 70. Itu beda. Nah, kemudian yang berikutnya, hukum siwak ada 5. Pertama, wajib. Hukumnya wajib ketika mulutnya ini ada sesuatu yang najis, maka bersiwak hukumnya wajib. Alasan yang kedua, ketika dia bernadar. Mungkin kalau dia sembuh dari penyakit, dia bernadar akan siwak, maka siwak itu hukumnya wajib. Atau untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dikarenakan dia akan melaksanakan sholat Jumat.
itu juga hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah, sebagaimana yang tadi dijelaskan di kitab takrib tadi. Kemudian yang berikutnya hukumnya makruh. Makruh ini bagi orang yang berpuasa setelah duhur. Setelah duhur bersiwak bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh menurut mayoritas ulama madhab Syafi'i. Tapi ada satu pendapat dari Imam Nawawi yang mengatakan bahwa bersiwak setelah duhur walaupun bagi orang yang berpuasa hukumnya tidak makruh. Jadi kita tinggal pilih saja. Orang-orang tua kita dulu itu kadang-kadang sebelum sahur itu sudah cepat sikatan, takut nanti puasanya batal. Padahal kita sikat gigi setelah duhur pun tidak makruh menurut Imam Nawawi, asal tidak ada yang ditelan. Yang keempat, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi hal yang utama. Ketika apa? Ketika menggunakan siwak orang lain dengan tanpa izin. Ada siwaknya orang lain digunakan tanpa izin. Ini namanya khilaful aula, menyalahi hal yang utama. Kecuali niatnya adalah bertabarruk, maka hukumnya sunnah. Walaupun siwaknya orang lain, tapi dipakai sama kita, hukumnya sunnah kalau dia tabarruk. Tapi ini kan tidak sembarang orang. Kalau orang-orang biasa tidak kira mau pakai siwaknya. Yang tadi itu menggunakan siwak orang lain dengan tanpa izin, tapi dia ridho. Tapi kalau menggunakan siwak orang lain tanpa izin dan tidak ridho, maka hukumnya haram. Itu terkait dengan hukum menggunakan siwak. Cara menggunakan siwak bagaimana? Cara menggunakan siwak itu seperti angka 8. Ini saya sudah punya siwaknya. Cara menggunakan siwak itu seperti angka 8. Dan cara pegang siwak itu juga ada caranya. Jadi jari kelingking itu di bawah, yang 3 di atas, jadi jempol ini ada di bawah. Seperti ini, bukan seperti ini. Bersiwak seperti ini justru di sini dijelaskan bisa menyebabkan penyakit bawasir, ambeien. Kalau modelnya seperti ini. Tapi caranya seperti ini. Jadi kelingking di bawahnya siwak, kemudian yang 3 di atas, yang jempol di sini. Dimulai dari atas tengah, kemudian ke kanan seperti ini, terus ke bawah kanan seperti ini, terus kiri atas, kemudian kiri bawah, seperti angka 8. Kalau cepat seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di lidahnya. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Dan siwak itu juga ada aturannya, panjang pendeknya itu juga dijelaskan di kitab. Jadi panjangnya siwak itu disunahkan tidak lebih dari satu kira. Tidak lebih. Ini yang saya punya ini tidak lebih. Tidak lebih dari ini dan tidak kurang dari 4 jari. Kalau terlalu pendek kan nanti susah. Ya sesuai dengan orangnya. Jadi tidak kurang dari 4 jari dan tidak lebih dari satu ya. Kemudian cara naruhnya sendiri, siwak itu juga ada caranya. Siwak itu sunahnya naruhnya bukan seperti ini, tapi berdirikan, saking mulianya siwak. Kenapa kalau saking mulianya siwak? Karena Rasulullah ini baik ketika beliau di rumah maupun ketika bepergian tidak pernah lepas dari siwak. Tidak pernah. Satu alat ini tidak pernah lepas dari Rasulullah. Baik beliau ketika di dalam rumah maupun ketika bepergian. Bahkan beliau di saat detik-detik terakhirnya beliau mau wafat, manggil Sayyidah Aisyah untuk nyarikan siwak. Sebelum wafat itu beliau. Kemudian dibasahi dengan ludahnya Sayyidah Aisyah, dan ludahnya Sayyidah Aisyah itu termasuk ludah yang terakhir kali masuk mulut mulianya Rasulullah dengan menggunakan siwak. Ini tidak pernah lepas dari Rasulullah. Padahal ini pahalanya sangat besar. Tapi belum tentu orang bisa. Ini kalau dibusuki ya harganya 10.000.
Kalau di online lebih murah. Saya lihat di online sekitar 3.500. Ya. Tidak segini. Kalau di Besuki ini 10.000. Oh, enggak. Ya, ada yang pakai model pulpen itu lebih simple. Jadi ini masuk kayak semacam pulpen, jadi nanti bisa ditaruh di saku seperti itu. Ada di Besuki juga ada itu wadah siwak itu sudah ada. Jadi siwak ini sangat luar biasa fadilahnya. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya di antara manfaat siwak, yang pertama mensucikan mulut, membersihkan mulut. Yang kedua bisa menyebabkan Allah itu ridho. Yang ketiga yubayyidul asnan, bisa memutihkan gigi. Yutayyibu raihatal fam, bisa membuat bau mulut menjadi harum. Wa yashuddul lisah, bisa menguatkan gusi dan bisa membersihkan dari lendir-lendir yang ada di dalam mulut. Di sini ada juga wa yudakkil fatanah, bisa mencerdaskan. Orang yang sering pakai siwak itu biasanya cerdas. Wa yaqta'ur rutubah, bisa menghilangkan bau apek, bau lembab yang ada di dalam mulut. Wa yajlul basar, bisa menajamkan penglihatan. Wa yubti'u syai', dan bisa membuat orang itu tidak cepat beruban. Orang yang suka menggunakan siwak. Nanti ada jawaban ini bang. Kemudian waisawid dahar, bisa meluruskan punggung. Artinya punggungnya ini biar tegak, tidak gampang bungkuk. Wa yudha'iful ajra, dan bisa melipat gandakan pahala. Ini ada yang hebat lagi. Wa yusahilun naz'ah, bisa memudahkan orang ketika nazak, ketika dia sakaratul maut. Itu barokahnya siwak. Wa yudzakiru syahada indal maut, dan bisa mengingatkan orang syahadah indal maut. Dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ketika dia mau meninggal dunia. Wa yurisu sa'awal ghina, bisa menyebabkan dia itu dilancarkan rezekinya dan bisa menjadi penyebab orang itu banyak al-ghina, dia kaya, wal yusra, dan kemudahan. Wa yusakkinu suda, bisa menyebabkan orang yang sering sakit kepala, sering pusing, itu dengan terapi menggunakan siwak maka dia akan sembuh. Wa yudhibu waja'ad darsi, bisa menghilangkan penyakit sakit gigi orang yang sering pakai siwak. Wa yusahihul ma'idah wa yuqawiha, dan bisa membersihkan perut. Kadang perut itu kotor. Dengan bersiwak maka perutnya akan menjadi bersih, ternetralisir dengan siwak. Wa yazidu fil fasaha wal aqli, dan bisa menambah orang itu semakin fasih dengan menggunakan siwak. Wa yutahhirul qalba, dan bisa membersihkan hati. Wa yuqawil badan, dan bisa menguatkan badan. Wa yumil walad wal mal, dan bisa menjadikan orang itu punya keturunan dan punya uang, punya materi. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan siwak. Dan mungkin sampai di sini dulu. Ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa mengenai rasa batin sangat menarik. Menariknya karena kalau satu itu bisa memberikan dampak positif dari segi medis atau kesehatannya, itu banyak segi maslahatnya katanya para tua itu gitu. Tapi bagaimana kalau itu dibuat ramuan buat dicampur ke kopi, itu bagaimana hukumnya? Kuat. Iya. Kuat. Daripada cuma satu, kalau dibuat kopi itu kan langsung masuk ke badan. Kalau cuma gigi yang sebentar, kalau dibuat kopi langsung itu sama bagaimana hukumnya? Apa memberikan suatu dampak yang lebih mas atau bagaimana itu? Kita solusinya. Kalau karena semuanya ini cuma pada kopi,
mungkin ada hukum yang bisa membolehkan. Terima kasih. Yang lain. Yang lain. Halo, untuk campuran kopi. Ada. Siwak digunakan untuk apa namanya, ramuan dipakai untuk kopi. Kalau hukumnya ya otomatis boleh, tapi dengan kita mengikuti syariat, dengan kita mengikuti aturan-aturan di dalam fikih, dengan kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, itu pasti jauh lebih banyak hikmahnya, lebih banyak manfaatnya. Kalau dipakai campuran kopi kan bukan bersiwak namanya. Walaupun secara logika ya, seakan-akan dia kan lebih masuk ke dalam perut ya. Tapi justru dengan kita mengalahkan ego, hawa nafsu, dan kita mementingkan mengikuti syariat, mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, itu jauh lebih maslahat dan jauh lebih manfaat. Karena bagaimanapun orang yang beri syariat itu lebih tahu terhadap kemaslahatan pemeluk agama Islam itu sendiri. Jadi tidak semua itu bisa di logika. Seperti contoh yang pernah saya contohkan, babi itu katanya haram karena ada cacing pitanya. Nah, kalau udah ada cacing pitanya, seperti di Amerika, orang yang nyembelih babi sangat higienis, sangat bersih. Masa hukumnya berubah menjadi halal? Kan tetap alasan itu hanya sekedar menguatkan saja. Hukumnya tetap seperti itu. Jadi ya boleh-boleh saja, tapi tidak akan mendapatkan fadilah seperti yang tadi disebutkan di sini. Gitu. Toh itu kan juga bukan makanan, kayu. Nah terus saya pernah lihat ada orang pakai siwak tapi salah caranya. Mungkin dia tidak tahu kalau siwak yang asli ya. Ini saya beli yang asli di Besuki ada banyak. Jadi ini awalnya begini, terus disilet seperti ini, muter. Setelah itu di kulitnya ini dikelupas, setelah itu digigit-gigit. Jadi seperti ini, berbulu. Itu kalau siwaknya asli. Kalau siwaknya asli ya tak gitu. Kalau pakai siwak. Ini seperti ini asli. Seperti kuas ya. Ya, seperti kuas. Dan ini beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi dia setelah dipakai misalnya tidak dicuci itu baunya luar biasa. Beda dengan ini. Ini walaupun seandainya ya sebaiknya dicuci. Karena memang sunnahnya dicuci sebelum dipakai dan setelah dipakai. Itu sunnahnya dicuci dengan air. Tidak sama baunya. Karena dia mungkin ada zat-zat tertentu mungkin ya. Tidak tahu zatnya apa, cuma ada sebegitu bau seperti ketika pakai pasta gigi. Dan menurut ulama kontemporer, dengan orang menggunakan sikat gigi pun, kalau dia diniati untuk membersihkan gigi, bersiwak, itu juga dapat pahala. Cuma kan dia terbatas. Masa iya kemana-mana bawa sikat gigi? Kan repot kan? Tapi kalau siwak, pantas dibawa kemana-mana. Kalau sikat gigi kan mungkin ketika di kamar mandi atau ketika di rumah. Tapi kalau siwak dibawa kemana-mana bisa. Dan bahkan ada satu kisah bahwa siwak ini ternyata bisa menakut-nakuti jin ketika dia itu ada orang kesurupan, masukkan ke mulutnya orang yang kesurupan itu. Insya Allah keluar. Insya Allah keluar. Kalau pengen bukti ya silakan ada yang kesurupan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai tadi dijelaskan datanya sama hukum siwak, salah satunya haram, dan di situ dijelaskan bahwa haram maksudnya membersihkan apa saja yang di dalam makanan yang sifatnya haram. Apakah semacam itu? Seperti kalau kita tahu makanan haram kan ya kayak babi dan sebagainya. Haram di sini maksudnya haram secara hukum atau juga haram secara kaidah yang contoh makanan durian itu kan haram maksudnya itu. Kemudian bisa jelaskan lebih contohnya gimana? Ya.
Haram itu di dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu ada dua. Haram dari segi zatnya, misalnya contohnya bangkai, babi, anjing, apalagi dan seterusnya itu, minuman keras itu. Hewan-hewan yang diharamkan yang bertaring, yang punya kuku tajam, itu haram dari segi zatnya. Tapi ada haram itu dari segi caranya. Misalkan orang masuk di warung pecel, kemudian dia makan langsung kabur. Pecelnya itu halal sebenarnya. Cuma karena dia ada bayar, hukumnya haram. Nah tadi itu bersiwak hukumnya haram itu karena dia memakai siwaknya orang lain tanpa izin. Gosok. Iya, memakai siwaknya orang lain tanpa izin. Dan kita sudah tahu dia ridho pada ridho, itu hukumnya haram. Kalau siwaknya ya halal siwaknya, tapi karena caranya yang tidak benar maka status hukumnya berubah menjadi yang asalnya halal jadi hukumnya haram. Bukan dari siwaknya, dari caranya, cara dia bersiwak gitu. Akhirnya berubah menjadi haram. Siwak pula gula siwak kan apa? Tadi juga mau siwak apa? Itu kan tertentu ke. Oh iya, Pak Hartono. Umpamanya gigi sudah habis ya. Ronyok. Nah, nggak pernah bersiwak. Jelek Pak, mau kemur. Iya. Mau kemur apa? Tadi kan dijelaskan di dalam kitab takrib, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan, baik giginya masih ada maupun giginya sudah ada. Sama seperti misalnya orang wudhu itu kan disunahkan untuk mengusap sebagian rambut kepala. Nah kalau orangnya botak, apa tetap sunnah? Tetap sunnah. Jadi hukumnya sama. Cuma ya sesuai dengan kondisinya dia, tidak boleh terlalu keras yang sekiranya menyakiti. Jadi sesuai dengan kondisinya dia. Ya niat ittiba sunnah, dia akan dapat pahala. Banyak Gus. Ya. Jadi sekarang kan kita sudah masuk ke zaman kita kasih. Sekarang para dokter sudah menciptakan baru obat-obat siwak itu sudah banyak diproses menjadi pasta gigi, seperti siwak F. Nah, seperti itu juga apa termasuk karena lebih praktis soalnya. Jadi kalau kadang-kadang orang itu bawa siwak kan sekarang sudah ada pasta gigi yang sudah dicampur dengan siwak. Ya. Bagaimana itu? Jadi kan tidak usah bawa tiap hari sudah. Ya. Nah tadi sudah dijelaskan definisi siwak secara syara, yaitu menggosok gigi dan ada yang di sekitarnya gigi itu bikul syai'in khosin, dengan sesuatu yang kasar. Kalau pasta gigi itu kan pasangannya sikat gigi. Jadi siwak itu sebenarnya pokok dengan sesuatu yang kasar. Bahkan di kitab-kitab fikih itu walaupun dengan baju itu bisa. Misalnya mau sholat begini bisa. Kalau ada yang jadinya itu agak kasar itu juga bisa. Tapi dijelaskan di dalam kitab fikih ya cukup lucu juga, tidak boleh pakai besi. Betul ada itu. Di kitab-kitab fikih syarah-syarah itu tidak boleh yang walaupun kasar tapi tidak boleh yang terlalu keras. Kasar yang biasa, tidak harus kayu seperti ini. Cuma ini tingkatannya ada tingkatan-tingkatannya. Ini tingkatan yang pertama. Kayu-kayu yang lain juga tidak ada masalah. Cuma repot kalau pakai kayu yang lain. Lebih simpel ini. Karena ini fungsinya hampir sama seperti sikat gigi karena dia bisa berbulu. Di samping juga karena ngikuti sunnah. Ya levelnya paling tinggi dibanding urutan-urutan yang lain. Ini sebenarnya ada 25 urutan orang menggunakan siwak. Cuma saya contohkan satu saja. Ada kayu kurma, ada kayu arok, ada kayu apa seperti itu. Banyak. Cukup ya? Cukup. Ya udah.
Baju ini mana? Apa pian? Insya Allah nanti kalau sudah waktunya saya bagikan siwak. Lupa saya tadi. Rencana mau tak bagikan satu-satu, tapi ingat baru sore tadi. Sore menjelang maghrib. Insya Allah pertemuan yang berikutnya. Sekaligus mungkin ya. Ini kan masih bahas teorinya. Mungkin nanti dari segi prakteknya untuk pertemuan yang jadwalnya saya berikutnya. Langsung tutorial menggunakan siwak. Insyaallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Aman. Ustaz Tanwari arisan. Kita yang punya sih bayar. Ako ay nakakolam wala. Saya itu kan itu ada putih-putih kan biasanya. Saya itu campur apa? Nggak paham, tapi itu tidak bahaya. Iya kan? Nggak paham saya apa jamur atau apa. Cuma kalau dia fresh itu tidak ada ya. Tidak ada. Dibersihkan dengan air angin. Acara rutinan Ranting NU Besuki. Ustaz Husain. Buka dulu. Udah belinya yang pakai wadah kita. Kalau di Besuki yang jual ini di selatannya KUA toko baju. Pohonnya kamu cepat menggerut itu. Nyari yang agak kuat, ada yang kecil. Ini terus Mulia, terus Sumar-Amar ada. 5.000 itu, tapi ada kecil ya. Macam-macam. Itu enggak Ini kan Bisa. enggak maksudnya gede. Bisa milih. Kadang satu wadah itu dia ada yang kecil, ada yang besar. Asam rayang. Naik grosiran tambah murah 3.000. Grosiran tambah murah 3.000. Lupa beli itu saya bisa doang.
2 minggu lagi. Ada. Oke.